Itu yang paling penting. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama yang ingin disampaikan adalah apa? Tentang perempuan. Di zaman jahiliyah dulu hadirin, ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya, menyampaikan tentang Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lalu kemudian Rasulullah datang untuk memuliakan yang namanya perempuan. Di zaman jahiliyah yang namanya perempuan tidak punya harga sama sekali, cuma menjadi pemuas nafsu belaka. Oke? Oke nggak? Oke coy. Ya. Jadi zaman dulu itu yang namanya perempuan cuma jadi pemuas nafsu. Begitu lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kayak apa coba itu zaman? Bayi baru lahir dikubur hidup-hidup. Kalaupun seandainya bayi itu besar, maka dia akan dikucilkan. Lihat, seorang bapak punya istri, bapaknya mati, istrinya bisa jadi warisan buat anak-anaknya. Jadi ibunya boleh diapa-apain. Itu zaman dulu. Nah datang Rasulullah sampaikan bahwa yang namanya perempuan itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Apa buktinya? Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ada berapa? Hah? Ada berapa alam Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan? Baik hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ada 5 alam. Yang pertama alam ruh. Di alam ruh dijelaskan di dalam Al-Quran, kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, iya kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah, dan alam akhirat. Dari 5 alam ini hadirin, ada satu alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada makhluk yang namanya perempuan. Alam apa itu? Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan setiap nama dalam Al-Quran itu luar biasa. Didengar nggak jorok, didengar bagus, didengar indah. Buktinya apa? Lihat Al-Quran, surat Asy-Syams terakhirnya, coba tolong dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wama bana wal ardi wama taha wa nafsin wama sawwa فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباه. Alam rahim punya pintu, berarti pintu alam rahim namanya Ikoha. Memang kalau orang yang baru tahu begitu, alam rahim punya pintu, pintunya namanya, dengerin dulu, melulu dari tadi.
Alam rahim punya pintu namanya Babur Rahmah, pintu kasih sayang. Jadi kalau mau masuk ke sana harus pakai kasih sayang. Jangan main masuk aja. Main masuk aja. Harus pakai kasih sayang, subhanallah. Itu luar biasanya. Harus pakai kasih sayang. Ingat, kalau mau masuk ke sana, Islam memberikan satu syarat apa? Harus pakai syahadat, ada ijab qabul. Nah, pakai mas kawin, ada wali, ada saksi. Berarti betapa mahalnya perempuan. Kalau sudah pakai syahadat, terserah. Mau bolak-balik sehari berapa kali juga silahkan. Orang sudah halal kok. Kalau belum halal mana bisa. Nah jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Salah satu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam misi agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih dan sayang adalah apa? Memuliakan yang namanya kaum perempuan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, lihat, yang kedua dalam urusan dakwah Rasulullah terkenal dengan cinta dan kasih sayangnya. Rasulullah itu jauh daripada cermin kekerasan, tidak pernah. Hadirin pernah dengar dengan satu cerita, ada seorang badui hitam, dia masuk dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Orang Baduy, orang hitam kencing di masjid. Sahabat sudah mengangkat pedang ingin menebas lehernya. Apa Rasulullah katakan? Jangan, biarkan dia selesai kencing dulu. Coba bayangin. Begitu kencingnya sudah selesai, siapa yang disuruh bersihin? Sahabat, tolong coba dibersihkan kencingnya. Tuh. Sahabat bingung, ya Rasulullah kok begini, gitu kan? Lembut dakwahnya, dianggap orang hitam ini nggak tahu, nggak ngerti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan? Sahabat dengar, namanya orang lagi kencing enak-enak disuruh berhenti, apalagi diusir. Ini kemana-mana nanti kencingnya. Kamu mau bersihin kemana-mana itu? Nggak mau. Tuh, subhanallah, lihat. Artinya begitulah sebuah pola dakwah. Ketika kita menghadapi orang yang berbeda, bukan berarti orang yang berbeda itu adalah musuh kita. Tidak, mereka tetap adalah bagian saudara-saudara kita yang punya hak untuk hidup menjadi warga Indonesia. Itu yang paling penting. Perumpamaan aja, tuh salah lagi aja ngomongnya. Tuh orang kalau di panggung ngomong tuh suka begitu. Saking percaya diri akhirnya banyak salah dirinya tuh. Maaf. Ya udah, sampai di mana tadi? Itulah pola dakwah Rasulullah, lembut, halus, penuh dengan arti. Maknanya banyak. Di Taif hadirin, Rasulullah itu ditimpukin oleh kotoran, ditimpukin dengan kotoran, dengan batu sampai darah bercucuran di kaki. Apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah ngumpet di salah satu kebun kurma. Rasulullah mengangkat tangan apa? Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampunilah umatku. Allahumma hdi li qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada umatku. Fa innahu la ya'lamun, sungguh mereka tidak tahu ya Allah. Malaikat ketika itu melihat Rasulullah ditalimin, ditimpukin, malaikat nggak punya nafsu. Tiba-tiba malaikat berkata apa? Ya Rasul, perintahkan aku untuk angkat ini gunung, aku lempar ke mereka. Rasulullah bilang apa? Jangan malaikat. Aku masih percaya nanti dari tulang sulbi mereka lahir keturunan-keturunan yang mendapatkan hidayah dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasulullah diludahin setiap jalan di tempat itu. Satu waktu Rasulullah tanya, karena ketika Rasulullah jalan yang meludahinya tidak ada. Sahabat itu yang suka ngeludahin aku kemana? Sakit sekarang ya Rasulullah. Sakit, betul sakit. Rasulullah pulang ke rumah ngambil makanan. Datang ke rumah orang itu, ketok. Assalamualaikum. Yang di dalam tanya siapa? Saya Muhammad. Begitu dengar kata Muhammad,
bukan keluar keringat segede-gede jagung, keluar popcorn hadirin. Saking ketakutannya itu. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Kamu kenapa? Sakit ya? Ya Allah ya Karim. Model kayak saya, jangan diludahin. Dikatain aja udah marah-marah. Ya Rob. Itulah dakwah. Kenapa ini disampaikan? Karena maaf, sepertinya bangsa kita sudah mulai kehilangan kasih sayang. Semua dilakukan dengan amarah. Semua dilakukan dengan emosional. Yang pada akhirnya merugikan orang lain. Nggak usah jauh-jauh kasus di Abipura kemarin. Ya, saudara-saudara kita, polisi-polisi yang masih muda, yang istrinya ada yang hamil. Ya, Masya Allah, lihat, kesian. Kalau saya percaya itu bukan wajah bangsa Indonesia. Kita memang sedang diuji untuk naik derajat. Kalau seandainya kita sabar, kita sadar, insya Allah bukan tidak mungkin harkat martabat kita akan lebih terhormat lagi dari yang sekarang. Amin ya Rabbal. Pokoknya prinsip satu, hadirin, ibu, ayo ajarkan anak-anak bela diri. Maksud bela diri apa? Minta sama gurunya, Pak, kalau anak saya diajarin bela diri, yang pertama saya minta tolong diajarin pinter ngeles. Jangan pinter mukul. Kalau diajarin pinter mukul nanti nyakitin orang. Kalau dia nggak bisa ngeles, akhirnya dia kepukul juga, kan sakit. Lebih baik nggak bisa mukul tapi pinter ngeles. Jadi dia nggak bisa nyakitin orang, tapi kalau disakitin orang, aduh, ya nggak apa-apa, ya ridho, iya gua doain lu panjang umur, iya, nah itu, ya, minta itu, jadikan itu insya Allah mudah-mudahan, ya, pegang yang pertama, jangan pernah menyakiti orang lain kalau tidak pernah mau disakiti, jangan suka merampas hak orang lain, menyerobot barang orang lain kalau nggak mau diserobot. Yang kelima, yang selanjutnya, hargai orang, maka insya Allah nilai penghargaan itu akan datang kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah. Udah sore, sudah asar, belum mandi, ini udah basah sampai ke dalam-dalam ini.